kita nyanyi dulu lagu Roh Kudus, kita mengundang Roh Kudus. Holy Spirit, Holy Spirit, God, come and fill this place. Kita mengundang Roh Kudus, mari bangkit berdiri. Loki dan suruh kita berdiri. Allah Roh Kudus, semua posisi membuka hati supaya Roh Allah Roh Kudus berkarya. Spirit God, Holy Spirit God, come Holy Spirit, come Holy Spirit, come and fill this place. For I long to you, for I long to know you, Lord, in the Holy Spirit God, Holy Spirit God, come and change my heart, open my eyes, open my ears, I want to know you more, and I cry, mengalun, kita arahkan tangan kepada Loki dan berdoalah dalam hati supaya apapun yang keluar dari mulutnya biar dari Tuhan, dan biar Roh Kudus yang berkarya berbicara melalui Loki, biarlah dipakai oleh Roh Kudus. Bukakanlah telinga rohani kami semua masing-masing, dan biarlah firman atau sharing yang ada ini boleh masuk ke dalam hati kami dan meresap dalam hati kami. Terima kasih Bapa, kalau Engkau boleh memakai hamba-Mu ini Bapa di surga, dan boleh membangkitkan hati kami semua di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan.
Selamat siang semua. Terima kasih banyak saya diberikan kesempatan untuk men-sharingkan tentang bagaimana Roh Kudus bekerja di atas diri saya. Sebelum itu dulunya saya seorang Katolik yang biasa aja. Ke gereja, nggak tahu apa yang siapa yang saya sembah. Jadi kalau saya ke gereja, saya tidak tahu apa yang saya sembah. Saya tahu bahwa saya orang Katolik, dan saya pergi gereja adalah gereja Katolik. Siapa itu Roh Kudus, siapa itu Bapa, dan siapa itu Putra? Ada kalanya dalam pikiran saya, apakah Tuhan itu ada 3? Sedangkan kita berpikir gak mungkin ada 3. Sedang pastor bilang Tuhan itu adalah 1. Nah, jadi sebelum saya masuk sekolah, saya sudah disampaikan hampir setahun ikut itu sekolah, tapi saya tolak. No, saya tidak tahu bahasa Inggris yang baik. Semua pekerjaan rumah, semua bahasa Inggris. Sedangkan saya nggak tahu bahasa Inggris yang baik. Kalau ngomong ya biasa sedikit, ada pun salah, biasa salah. Jadi pada waktu itu saya didorong terus, tapi saya tidak mau. Akhirnya di suatu saat saya membacakan di Alkitab tentang Maria. Bagaimana Maria mengatakan ya kepada Tuhan. Di situ terbuka saya punya pikiran. Kok Maria mau? Pada saat itu kalau Maria nolak, boleh. Tapi dia terima. Tapi kalau dia terima pada waktu itu, dia akan dirajam pada waktu itu. Tapi tetap dia menerima. Saya pikir, wah, bagus juga ini. Akhirnya saya kembali ke pastoral. Pastor, saya mau ikut. Tapi Pastor Bihan, Monsignor Bihan bilang, kamu punya bahasa Inggris kurang memuaskan. Saya bilang, iya, tapi saya ingin masuk. Bagaimana saya didorong dengan Roh Kudus untuk melakukan. Bagaimana saya sampaikan kepada istri saya mau ikut. Istri saya tidak menyetujui. No, itu tidak bisa. Karena aku punya bahasa kurang baik. Saya sampaikan kepada spiritual saya mau masuk. Tapi dia diam. Saya bilang, wah, apakah saya harus nekat? Tapi karena kerja Roh Kudus begitu kuat, akhirnya saya ikutlah itu sekolah. Di dalam sekolah itu banyak sekali suka duka saya yang saya harus lalui. Saya tahu kalau saya percaya kepada Roh Kudus, Roh Kudus itu adalah satu pribadi di dalam Trinitas Maha Kudus. Jadi kalau saya berpikir, kalau saya percaya kepada Roh Kudus, berarti dia ada di dalam satu Trinitas dari Maha Kudus. Berarti dia adalah Tuhan juga. Kalau dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan, kita bisa lihat di dalam gereja waktu kita berdoa kita ngomong tentang syahadat pada Rasul, yang dikatakan Roh Kudus itu adalah sehakikat dengan Bapa. Bagaimana Roh Kudus itu dia datang dengan Bapa dan Putra dan disembah dan dimuliakan. Di situ kentara sekali bahwa saya membaca itu bahwa Allah Roh Kudus itu adalah Allah betul. Yang kita harus lihat dan kita harus sembahkan. Ada kalanya saya berpikir, dari mana datangnya Roh Kudus? Roh Kudus itu yang saya bisa bayangkan, Allah Bapa menyayangi Allah Putra. Bagaimana Allah Putra menyayangi Allah Bapa?
antara kasih kedua ini, itulah nafasnya adalah roh. Di mana saya mencintai Allah dengan Allah mencintai saya, itu tidak perfect. Cinta saya tidak perfect kepada Allah, tetapi Allah perfect untuk mencintai saya. Disitulah kita bisa lihat buah dari roh, bahwa apa yang kita minta kepada Dia, itu semua ada di dalam Dia. Kita minta pengertian, Dia berikan kita pengertian. Kita minta kesabaran, Dia berikan kita kesabaran. Apapun yang kau minta, asalkan kita masuk ke dalam Dia. Saya itu lebih bisa membayangkan pribadi yang kedua daripada Trinitas itu. Kenapa? Pribadi kedua ini mengambil rupa manusia dan mengambil kodrat dari manusia, tetapi Dia mempertahankan kodrat kealahannya. Jadi Yesus itu adalah sebagai manusia dan juga Allah. Kita bisa lihat dari Alkitab bagaimana waktu pertama-pertama pada Rasul menyampaikan sabda kepada seluruh orang, yang pertama kali dia mengatakan, percayalah, Yesus adalah Allah dan manusia. Banyak orang tidak mengerti dan dia tolak. Bagaimana pertolakan itu akhirnya terjadi perpecahan, dan bagaimana terjadi banyaknya agama yang tidak percaya Yesus sebagai Allah. Dia katakan bahwa Yesus adalah hanya manusia biasa. Sesudah 30 tahun dia berkembang, akhirnya roh kealahan masuk, akhirnya menjadi seperti Allah. Itu salah. Bagaimana kita terima Allah itu 100% Allah dan 100% manusia. Nah, itu yang bagi saya itu biasa bandingkan. Saya pikir bisa menggambarkan bahwa saya itu lebih terima kealahan Yesus daripada Roh Kudus pada waktu itu. Tapi kerja Roh Kudus ini sangat aneh bagi kita. Dia memberikan kepada kita setiap orang menurut kemampuannya. Apa yang kita inginkan? Kita inginkan pengertian, Dia akan berikan sama kita. Kalau saya bicarakan, biasanya kalau kita biasa pikirkan tentang Roh Kudus, saya biasa pikirkan tentang Roh Kudus, itu saya bisa menggambarkan menurut kitab suci yang ada dalam kitab suci. Apa itu? Yang tadi saya lihat berupa burung merpati. Burung merpati yang datang. Yang kita lihat biasa penggambaran yang penuh dari Alkitab itu dengan burung merpati. Bagaimana Yesus pada saat dibaptis dan Dia keluar dari air, Dia menghadap ke atas. Akhirnya Dia melihat bahwa langit terbuka dan burung merpati turun, roh Allah turun berupa dengan burung merpati. Nah, di situ Dia mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Nah, coba kita pikirkan bagaimana Bapa mengasihi anaknya. Waktu itu Yesus di pembaptisannya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa kenapa Yesus dibaptis sedangkan Dia Allah. Kalau saya pikirkan bahwa Yesus dibaptis itu Dia inginkan memperlihatkan bahwa kita ini jatuh dari dosa dan Dia keluar dari air, itu berarti suatu penebusan bagi kita. Nah, inilah ajaran dari gereja yang Dia sampaikan kepada kita, yang tadinya saya tidak pernah tahu apa itu. Yang kita tahu baca dalam Alkitab bahwa dia dipermandikan, habis itu dia dipermandikan, naik ke atas, burung merpati datang, habis. Tetapi belakangan saya bisa lihat bagaimana Roh Kudus menerangi, melihatkan untuk saya, oh ini Dia. Bagaimana juga Roh Kudus yang hadir
Yang ini saya katakan tadi digambarkan, Roh Kudus digambarkan berupa burung merpati. Sekarang bagaimana Roh Kudus hadir di dalam kita? Coba kita bisa lihat di kitab Pada Rasul ayat 2, apa yang dikatakan di situ? Bahwa Roh Kudus itu datang berupa api, berupa apa lagi? Nubuat. Jadi waktu itu kita bisa lihat pada Pada Rasul 2, bagaimana Roh Kudus itu pada Rasul pada waktu itu takutnya ada dua sesudah Yesus meninggal, sudah mati dan apa segala macam. Mereka takut. Mereka tidak tahu bagaimana kerencanaan dari Allah sendiri. Mereka bingung. Mereka takut. Dicekam. Dan apa yang di dalam Alkitab dikatakan? Bahwa dikatakan mereka adalah bodoh dan lamban hati. Bagi saya bisa berpikir juga, saya ini orang bodoh dan lamban hati. Saya nggak tahu siapa itu sebenarnya Roh Kudus. Bahwa saat itu mereka ada saya seperti para rasul, tapi saya tidak bisa bandingkan ya, saya sedang